Sebelum gue memulai video malam Jumat tentang penampakan kali ini ya, gue punya pengumuman yang juga kabar baik nih buat lo. Email berhantu dalam waktu dekat bakalan kembali lagi. Yes, I know. Thank you juga nih buat lo yang ada di belakang semuanya. Thank you so much. Terima kasih banget lah. Versi singkat dari pengumuman ini adalah email berhantu bakalan tayang lagi secara live streaming di setiap Jumat malam. Gue nggak tahu apakah Jumat besok, Jumat minggu depan, atau Jumat bulan depan karena gue masih butuh persiapan nih untuk permasalahan teknis yang matang supaya acara spesial ini berjalan dengan lancar. Yang jelas gue bakalan membuka lagi acara ini setiap minggunya di setiap Jumat malam. Mulai dari kapan gue belum bisa janji. Yang jelas kalau udah deket banget pastinya akan ada pengumumannya. Nah, supaya lo nggak ketinggalan acara live streaming email berhantu ini, gue mau lo subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Terus juga lo allow atau izinkan YouTube untuk mengirimkan notifikasi ke handphone lo. Intinya tungguin aja, live streaming email berhantu bakalan datang kembali. Nah, kalau sekiranya lo punya cerita foto video penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gua di malam Jumat @ewinghdtv.com. Nanti seluruh email yang masuk bakalan tim gua saring dulu satu persatu. Sekiranya mana nih cerita, foto, atau video penampakan yang menarik untuk disajikan di acara live streaming email berhantu. Begitu udah terkumpul banyak, email yang sekiranya menarik akan gue tampilkan tuh di acara live streaming email berhantu. Nantinya lo sebagai penonton bisa berkomentar langsung, ngobrol dengan gue, bahkan juga voting sekiranya penampakan mana yang real, editan, settingan, atau halu. Kalau sekiranya lo nggak punya email, nggak bisa kirim email, atau nggak paham email itu apaan, lo juga bisa kirimkan via DM ke Instagram gua di ewing_hd. Nanti gua dan admin bakalan sortir lagi tuh DM-DM yang sekiranya cerita foto video penampakannya tuh yang menarik lah untuk ditampilkan. Oke, so singkat cerita ya, live streaming email berhantu bakalan gua adakan lagi. Gua masih belum tahu kapan persisnya karena ada beberapa hal teknis yang mesti gue bereskan. Lalu satu-satunya cara supaya lo bisa tahu kapan acaranya dimulai adalah dengan stay tune, subscribe, terus juga nyalain notifikasi channel Ewing HD. Kalau sekiranya lo punya cerita foto video penampakan, langsung aja kirimkan ke email gue di malam Jumat @ewinghdtv.com atau Instagram gue di ewing_hd. Sekarang kita masuk nih ke dalam video penampakan untuk malam Jumat kali ini. Kelima, penampakan hantu anak kecil di rumah sakit jiwa. Cerita foto video penampakan kali ini datang dari seorang blogger cantik yang bernama Natalie Valente. Pada saat itu ya diceritakan bahwa dia bersama dengan teman-temannya sedang mengunjungi sebuah tempat horor yang merupakan bangunan bekas rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini bernama Cesareo Mota di Piracibaba. Sedikit info ya, rumah sakit jiwa Cesareo Mota dikabarkan dibangun di sekitaran tahun 1973 sebagai tempat bagi para pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang sangat parah. Karena kurangnya sumber daya manusia untuk merawat pasien dan juga manajemen yang tidak memadai, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa ini malah meninggal dunia. Alhasil rumah sakitnya ini pada akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1990. Nah, seperti yang lo tahu ya, kalau ada rumah sakit terus juga ada banyak kematian yang terjadi di sana, otomatis tempatnya menjadi angker. Natalie bersama teman-temannya ingin mengeksplor nih rumah sakit jiwa ini, khususnya adalah ke bagian yang bernama Pink Wing. Dikabarkan ya, Pink Wing merupakan bagian dari rumah sakit di mana pasien khusus anak-anak yang mengalami gangguan mental itu dirawat. Sangat disayangkan, kebanyakan anak yang dirawat di sini juga meninggal dunia. Pas lagi Natalia dan teman-temannya ini lagi explore Pink Wing nih, mereka bisa melihat tuh ada banyak mainan anak-anak, gambar-gambar, dan juga beberapa furnitur berserakan dengan kondisi yang tidak rapi. Ketika Natalia lagi ngevlog, tahu-tahu dia mendapati nih peristiwa yang aneh. Secara tiba-tiba ya, dia mendengar ada benda berat yang terjatuh gitu. Natalie dan teman-temannya ini sempat kaget dan mencari tahu tuh apa sekiranya benda yang terjatuh, tapi mereka semua nggak nemuin. Walaupun begitu, peristiwa anehnya nggak sampai di sini aja. Pas Natalie dan teman-temannya lagi eksplor daerah luar bangunan rumah sakit, tahu-tahu di jendela bangunan muncul penampakan 3 anak kecil yang tertangkap kamera. Penampakan anak kecil ini punya tinggi yang berbeda-beda, nggak pakai baju dan lagi ngintip keluar, liatin ke Natalie. Gue mau lo perhatiin baik-baik nih videonya. Tá indo pros outros lados, que é bem escondido da La Rosa. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço.
Seperti yang lo lihat ya, penampakan anak kecilnya ini jelas banget loh. Menurut kesaksian Natalia, pas mereka lagi eksplor bangunan rumah sakit jiwa, mereka tidak melihat ada orang di sana. Yang cuma ada di sana, ya Natalia dan teman-temannya aja. Kalau sekiranya rumah sakit jiwanya ini beneran sepi, pas Natalia lagi ada di sana, lah terus ini anaknya siapa? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, penampakan pocong di gunung. Gua gak dapet nih cerita asli dari penampakan ini tuh dari siapa. Tapi kabarnya ini sih dari orang Indonesia. Walaupun begitu, penampakannya ini serem banget dan jelas banget. Nah, dikarenakan gua gak dapet sumber video penampakannya ini dari mana, demi kepentingan cerita, gua kasih aja dia dengan sebutan Fulan. Jadi waktu itu Fulan dengan temannya lagi jalan-jalan mendaki gunung. Di sini nggak disebutin tuh kapan mereka naik gunung. Yang jelas mereka katanya tuh melakukan perjalanan kurang lebih selama seminggu. Pas mereka turun gunung, Fulan dan teman-temannya menyusuri hutan yang lebat yang ada di gunung. Pas lagi jalan, tahu-tahu mereka menemukan sosok pocong lagi berdiri di samping pohon. Saking beraninya si Fulan, dia malah nyamperin pocong ini dan ngerekam si penampakan pocongnya dari jarak yang cukup dekat. Gue mau lo perhatiin baik-baik nih penampakannya. Seperti yang lo lihat ya. Ini mah gue gak perlu jelasin lebih detail lagi ya. Lo bisa melihat sendiri nih, penampakan pocong lagi berdiri di samping pohon. Bentuk mukanya itu hancur banget dan juga kain kafannya udah kelihatan lusuh. Nah, kalau gue boleh jujur ya, menurut gue besar kemungkinan, sekali lagi ya, besar kemungkinan kalau penampakan pocong ini adalah settingan. Kalaupun penampakan ini adalah settingan, menurut gua effort untuk ngebuat pocongnya menjadi seram banget itu bener-bener keren cuy. Nah, menurut lo sendiri gimana? Apakah ini settingan atau emang beneran real? 3. Penampakan kuntilanak di Malaysia. Cerita video penampakan kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Wolf Jinia. Jadi, Wolf Jinia ini bercerita bahwa suaminya itu bekerja di sebuah kawasan pabrik minyak dan gas di Malaysia. Pada saat itu, suami dan juga rekan-rekannya ini lagi sibuk aja tuh dengan pekerjaan masing-masing. Seperti yang lo tahu ya, kerja di kawasan pabrik minyak dan gas itu banyak banget tuh SOP dan juga peraturan yang mesti ditaati supaya keamanan kerja itu tetap terjaga. Pas lagi cek-cek semua protokol, suaminya Wolf Jinia itu notice kalau ada sosok perempuan lagi berdiri di semacam platform yang tinggi banget. Suaminya ini langsung ngambil handphone dan dia rekam dan dia zoom tuh ke sosok perempuan. Ternyata sosok perempuan yang lagi berdiri di atas platform ini adalah kuntilanak. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Macam nak tampar je. Siapa ni? Ha? Macam nak tampar je. Siapa ni? Seperti yang lo lihat, penampakan sosok perempuannya ini memiliki rambut panjang berwarna hitam dan juga baju putih. Dia lagi asik tuh berdiri menikmati pemandangan dari platform yang tinggi. Pas suaminya Wolf Jinia ngezoom ke arah penampakan kuntilanak ini, dia sempat bilang tuh kayak itu siapa? Itu siapa? Menurut suaminya, nggak ada satupun orang yang waktu itu boleh naik ke platform. Kalaupun ada orang yang ingin naik ke sana, dia harus diawasi demi menjaga ketertiban dan juga keamanan. So, kalau nggak ada orang boleh naik ke sana, terus ini siapa dong? Zaman sekarang, kuntilanak udah mulai kerja gitu di pabrik minyak dan gas. Kedua, penampakan hantu di tambang batu bara. Cerita kali ini datang dari seorang user Reddit yang bernama Jess. Jess bercerita pada saat itu sedang menghadiri perkuliahannya di sebuah universitas yang ada di New South Wales, Australia. Pas dia lagi asik-asik dengerin materi kuliah, dosennya mengajar cerita bahwa dia punya pengalaman yang mengerikan. Dosennya ini kita sebut saja dengan sebutan Fulan.
Fulan selain ngajar kuliah, dia juga sering mengawasi tambang batu bara. Pas saat dia sedang survei tambang batu bara bareng temennya, dia foto-foto untuk kegayaan sekaligus juga untuk laporan. Nah, di salah satu fotonya muncul penampakan dari wajah seseorang yang padahal di tempatnya itu nggak mungkin ada orang. Gue mau lo perhatikan baik-baik fotonya. Seperti yang lo lihat ya, pas foto ini di zoom, di sebelah kiri foto itu kelihatan banget ada wajah seseorang yang muncul dan tersenyum ke arah kamera. Wajah dari orang ini kelihatan seperti putih dan juga transparan. Menurut kesaksian Fulan, gak mungkin ada orang di bagian wilayah sana karena di sana itu masih berantakan dan sulit banget untuk orang ada di posisinya si penampakan ini. Fulan juga menambahkan kalau penampakannya ini kemungkinan adalah penampakan dari pekerja yang pernah meninggal ketika sedang menambang batu bara. Pertama, penampakan gelantungan di pohon. Cerita kali ini datang dari Cecilia di Meksiko. Dalam video singkatnya, Cecilia bercerita kalau setiap malam dia selalu aja dianterin sama pacarnya ketika pulang kerja. Bisa dibilang setiap malam mereka itu selalu aja pulang kerja bareng. Nah, mereka berdua dengan menggunakan mobil pacarnya ya selalu aja pulang dan lewat di jalan yang sama. Jalanannya ini kelihatannya sih normal-normal aja kalau pagi. Cuman kalau udah malam, dikarenakan lampu jalanannya itu nggak banyak, jadinya kelihatannya tuh serem banget. Pas lagi di jalan yang gelap ini, Cecilia selalu aja was-was karena setiap kali mereka lewat di jalan yang ini, dia selalu melihat penampakan sesuatu sedang bergelantungan di pohon. Nah, penampakannya ini selalu aja tuh muncul di ekor matanya Cecilia. Pas dia mau fokusin pandangannya ke penampakan ini, mobilnya udah terlalu maju dan akhirnya penampakannya kelewat begitu aja. Hal ini terus kejadian berulang kali sampai akhirnya Cecilia cerita nih ke pacarnya. Pas Cecilia cerita, dia minta ke pacarnya dengan bilang, "Sayang, coba deh kalau jalan di jalanan yang ini, jalannya tuh pelan-pelan aja. Kayaknya di sana tuh ada penampakan deh." Ya udah deh, pacarnya ini nurut dan bener banget. Pas mereka sampai di jalan yang gelap, mereka berdua melihat ada semacam penampakan gitu yang bergerak, bergelantungan di pohon. Bentukannya ini aneh banget, seperti orang atau pocong yang gelantungan di pohon tapi posisinya kebalik. Supaya lebih jelas, gue mau lo perhatikan baik-baik video ini. Seperti yang lo lihat ya, dari pohonnya itu ada semacam penampakan yang bergelantungan. Gue sendiri nggak bisa dengan jelas mendeskripsikan bentuknya seperti apa, karena kualitas videonya yang mereka ambil itu cukup rendah. Terlalu banyak pixelate atau mungkin udah terlalu gelap. Cuman bisa kelihatan banget kalau emang bener tuh ada yang bergerak gelantungan dari dahan pohon. Awalnya mereka ragu kayak, mungkin ini aja halu kali. Atau mungkin ini adalah kantong sampah yang bergerak-gerak. Mereka pun melaju lagi tuh dan mengambil lagi video penampakannya cuma dari angle yang berbeda. Dan seperti yang lo lihat, bentukannya sekarang makin jelas dan masih belum tahu juga nih, ini beneran kantong sampah yang bergerak atau apa. Menurut lo gimana? Sebenarnya ini penampakan apa sih? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah penampakan hantu yang paling mengerikan. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan horor lainnya, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di sana, gue membahas orang yang meninggal karena santet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.